Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Ini kita mendapat tamu istimewa siang hari ini. Siapa dia? Seorang artis senior ya. Coba sambil diingat-ingat lagi siapa dia. Ini dia Risti Tagor. Kak Risti Tagor. Waalaikumsalam. Nah, kawan pajak, kebetulan hari ini ada Business Development Service yang digelar oleh KPP Jakarta Pasar Minggu, KPP Jagakarsa, dan KPP Jakarta Cilandak, serta Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Dan kok dilalah kebetulan siang ini ketamuan Kak Risti Tagor yang sedang melaksanakan pelayanan apa tadi, Kak? Ini lagi dalam proses pembuatan PKP. Pembuatan PKP ya. Gitu ya, karena berhubungan dengan usaha. Betul, dengan usaha. Nah, jadi kebetulan karena sedang ada BDS dan kita sedang bicara tentang UKM, nggak salah dong kalau kita mau ngobrol dengan Kak Risti tentang dunia UKM. Baik. Apa kabar Kak Risti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So far usahanya seperti apa saat ini, boleh ceritakan dong? Alhamdulillah berjalan dengan baik, terus berproses ya. Karena memang ya semuanya pasti berawal dari UMKM dulu. Betul. Lalu kita bisa jadi UKM, lalu CV, dan sekarang proses untuk menjadi PT. Jadi memang semuanya harus ada awal ya, harus dimulai dulu dari awal untuk berbisnis gitu. Nah Kak Risti, aku boleh tahu dong dalam proses tahap menjadi seorang pengusaha ya, dimulai dari UMKM, mikro, kemudian menengah, lalu menjadi pengusaha sukses. Kalau boleh tahu usahanya di bidang apa ini, Kak? Di bidang fashion, dan memang sekarang mau merambah ke bisnis yang lain. Ke bisnis yang lain. Nah, jadi memang sih bisnis saat ini bisnis baju modest ya, modest fashion sedang bergerak cepat dan apalagi muslim ya. Baju modest muslim ya. Nah, dalam hal ini apa yang Kak Risti rasakan dengan kehadiran DJP di sana, dengan kehadiran kantor pelayanan Jakarta Pasar Minggu? Yang pasti sih diberi kemudahan, tempatnya juga nyaman, dan memang kita terbantu dengan fasilitas dan juga orang-orang yang sangat membantu di sini. Jadi bisa tambah lama tambah pinter juga. Jadi kalau orang bilang aduh pajak ribet, pajak begini begitu, sekarang enggak. Dan memang juga pajak di Indonesia mengikuti dengan era digital, jadi juga mempermudah sebenarnya. Setelah sudah hadir untuk menyelesaikan apa yang harus didaftarkan, kita bisa melanjutkan dengan digital seperti itu. Jadi kawan pajak, seorang artis yang sangat sibuk, pengusaha UMKM, sudah luar biasa mau hadir. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung hadir di sini. Semua staf di kantor pelayanan pasti akan membantu. Nah, namun kawan pajak, kita juga ingin tahu resepnya apa sih, Kak? Selama ini istilahnya karir yang selalu stabil, ada resepnya nggak? Boleh nanti dibagi untuk kawan pajak, tapi setelah yang satu ini. Mesin pesawat adalah jantung dari sistem pesawat. Tanpa mesin, pesawat tidak akan bisa terbang. Mengatur kecepatan, menjaga kestabilan di udara. Di dalam mesin jet ada logam yang berputar ribuan kali per menit. Suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Dan semua itu harus stabil. Nah, kawan pajak, kita ketemu lagi di sesi yang sekarang. Kita ingin tahu tips and triknya seorang pengusaha muda, seorang artis, Kak Risti Tagor, menyampaikan rahasia-rahasia kecil tentang usahanya. Nah, Kak Risti, tadi kita sudah ngobrol tentang di awal-awal ya, perjalanan dari mulai UKM menjadi seorang pengusaha. Sekarang aku ingin tahu dong, kawan pajak juga tentunya ingin tahu tips dan triknya apa ini? Yang pertama, yang pasti nomor satu adalah minta izin sama yang punya dunia ya, berdoa sama Allah, minta izin supaya dikasih kemudahan, kelancaran, dan kalaupun memang ada ujian-ujian, kita tetap didampingin terus sama Allah. Gitu yang pertama. Yang kedua, punya mindset dulu bahwa UKM itu bukan usaha kecil menengah, tapi usaha kecil miliaran. Jadi niatnya supaya dari kecil ntar jadi miliaran nih gitu. Doanya UKM usaha kecil tapi miliaran. Doanya gitu itu dulu ya. Supaya kita punya mindset afirmasi yang menyenangkan gitu kan. Jadi nggak yang sulit gitu. Dan yang ketiga, mau belajar, karena
memang ada di dunia bisnis dan juga itu kalau kita makin mau besar ternyata makin banyak juga yang harus dipelajarin ya. Betul. Ibaratnya misalnya kita UKM kita bisa menghitung produksinya begini tambah besar, seperti sekarang misalnya dari rumahan terus ke CV dan PT ternyata harus banyak yang dipelajarin. Salah satunya pajak, wajib pajak dan lapor pajak. Dan kalau saya punya mindset bahwa kadang-kadang orang suka gini, aduh berat lah kalau dipotong pajak, mikirnya gitu ya. Kalau saya justru mikir yang sudah dipotong pajak itu rezeki saya. Jadi kalau kita ngitungnya yang awal sebelum dipotong pajak, kita nanti jadi kayak aduh ada yang kita bagi-bagi nih, padahal justru setelah itu semua beres dan juga dalam Islam ada zakat ya, setelah itu sudah dibagikan itulah rezeki saya. Jadi bersyukur, dan saya percaya bahwa barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya sama Allah. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Bismillah ya, semangat terus ya. Semangat. Jadi tips and triknya sebenarnya sederhana. Yang penting satu ikhlas, yang dua selalu percaya bahwa Allah akan memperbanyak rezeki kita. Lalu ikhtiarnya maksimal ya. Gitu, asal ada ikhtiarnya. Dan kemudian yang ketiga Kak, tadi kita bicara tentang perjalanan karirnya, yang kedua tentang tips and trick, dan sekarang yang ketiga. Boleh tahu dong, ini untuk mengingatkan teman-teman kawan pajak. Kak Risti sekarang ini berkarir, tadi kok kesibukannya apa aja ya? Kesibukannya apa sih nih gitu? Baik, yang pasti kalau saya ngerasa as a mompreneur gitu ya, dan juga memang saya senang berkreativitas, saya tetap selalu menjaga kegiatan-kegiatan. Jadi diantaranya kemarin ada film tahun lalu, tahun ini tungguin juga ada film saya main di situ, dan saya sedang fokus berdakwah lewat lagu. Jadi menyanyi bersama dengan Kak Aing Charlie di Risti Aing Musik, ya, dan juga saya ada buku, lalu sharing session atau talk show motivasi untuk para perempuan, gitu. Di kesibukan yang luar biasa hari ini masih menyempatkan diri untuk hadir di KPP Jakarta Pasar Minggu, ngobrol dengan kawan pajak gitu ya, dan kita tetap support, dukung dengan doa, Kak Risti makin sukses nantinya ya. Nah, kalau kita sudah bicara tentang karirnya, sekarang saya ingin ngobrol terkait pajak untuk saat ini. Kak Risti, yang aku boleh tahu, bagaimana sih layanan yang ada di Pasar Minggu ini? Pasar Minggu berada di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 gitu ya. Kebetulan saya memang dari dulu kan memang tumbuh besarnya di Jakarta Selatan, dan ternyata aksesnya dekat sama pintu tol yang pertama. Jadi nggak ada hambatan lagi, aduh males macet dan lain-lain, aman. Lalu juga di sini karena tempatnya besar gitu ya, juga jadi banyak pelayanannya itu kita tidak mengantri terlalu lama. Juga secara digital kita mengantri dengan nomor, jadi nggak ada tuh yang namanya rebut-rebutan atau serobot-serobotan, nggak ada, dan pelayanan luar biasa, mudah, dan juga tidak dipungut biaya. Nah, kawan pajak, kita sudah dengar di waktu yang sangat sempit, di waktu dengan kesibukan Kak Risti yang luar biasa, ternyata Kak Risti masih bisa menyempatkan ngobrol dengan kawan pajak. Jadi kawan pajak, demikian saja bincang-bincang kita dengan Kak Risti Tagor yang masih sibuk dengan dunia entrepreneurnya, masih sibuk dengan dunia keartisannya, dan masih tetap ingat untuk selalu lapor SPT, kemudian masih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kita tunggu kawan pajak juga mengikuti jejak positif yang sudah dilakukan oleh Kak Risti Tagor. Jadi pengusaha besar kecil miliaran bisa menjadi wajib pajak yang patuh, wajib pajak yang baik, dan tentunya usahanya semakin bagus ke depannya. Terima kasih Kak Risti Tagor atas bincang-bincangnya. Sukses selalu dengan karirnya. Kita jumpa di lain kesempatan. Bye. Halo kawan pajak, aku Risti Tagor. Aku ingin mengapresiasi KPP Pertama Jakarta Pasar Minggu atas pelayanan perpajakan yang prima, ramah, dan tidak dipungut biaya. Semoga dapat terus ditingkatkan agar semakin inovatif. Sukses selalu untuk KPP Pertama Jakarta Pasar Minggu. Terima kasih.